Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu untuk hidupmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang pesan dari semesta kepadamu untuk hidupmu ke depannya. Apa yang ingin semesta sampaikan? Mungkin di sini seperti coaching ya. Jadi bukan saya yang menggurui ataupun menasihatimu, tidak, tetapi di sini pesan. Pesan berarti ya anggap aja dikasih wejangan ya. Tetapi bukan saya berdakwah, bukan saya menggurui ataupun apapun. Dan readingan ini untukmu dan untukku juga ya. Jadi ambil positifnya. Kalau kamu nggak mau mendengarkan ataupun apapun ya di skip aja ya, nggak apa-apa, karena semua ini panggilan jiwa, panggilan hati, dimana saya hanya menjadi jembatan dari pesan semesta untuk kita, kamu dan diriku ya. Oke, jadi kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Kita lihat dulu, ada The Well, ada Knight of Cups, dan ada Justice. Wah, di sini semesta mau menyampaikan untuk lebih tenang ya. Harus ada keseimbangan antara hati dan logikamu untuk kehidupanmu lebih nyaman, lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy. Dan kamu akan mendapatkan full cinta dari dirimu dan dari orang lain ya. Nah nih, saya lihat ke depannya ya. Ke depan ini memang banyak masalah ya. Banyak hal-hal yang mungkin kondisinya akan membuat hatimu cemas, takut, ragu ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepadamu, jangan sampai energi negatif itu masuk dalam hidupmu dan akhirnya hidupmu tambah hancur. Karena dari pikiranmu. Pikiranmu yang negatif, akhirnya hatimu negatif. Akhirnya apa? Kehidupanmu negatif. Ya, nih, semesta mau sampaikan untuk apa? Kelola hati dan pikiranmu. Kalaupun ada masalah, fokuslah pada solusi, bukan penyesalan, bukan menyalahi, bukan sakit hati, ya. Karena saya merasakan di sini ya, paling utama ini adalah dari sisi keuangan. Ya, dari sisi keuangan dalangnya nih. Ya, kamu harus tenang. Ya. Mungkin kamu banyak angsuran, mungkin kamu ada dihianati, ataupun mungkin barang-barang naik, gaji nggak naik-naik, ataupun mungkin kondisinya kamu ditipu, ya, ataupun ada yang pinjam uang nggak dikembalikan, ataupun mungkin kondisinya kamu penghasilanmu seret, ya ini dalangnya. Paling utama ya, energi terbesar ya, tapi banyak hal yang memang mempengaruhi ya, terutama dari sikap orang, bahasa orang ya, artinya ucapan ya. Tetapi memang energinya paling tinggi yang membuatmu khawatir ke depan ini adalah dari sisi penghasilan atau dari sisi keuangan. Ya. Akhirnya apa? Ya uang tambah lari kalau kamu tidak tenang. Di mana tenang itu adalah kunci utama ya. Semesta mau sampaikan adalah kunci utama dari menjauhkan energi negatif supaya terisi dari energi positif. Ya, jauhkan dari energi negatif dan mengisi energi positif masuk dalam hidupmu, yaitu tenang. Kalau kamu panik, nanti banyak masalah muncul. Contoh, kamu pusing karena angsuran nih ya.
Tiba-tiba kamu ribut dengan pasanganmu. Ada saja masalah. Dan kamu mungkin sudah ini pernah terjadi. Jadi ini pembelajaran ya. Ibaratkan kelas coaching ya. Yang mana biasanya berbayar. Ini kasih gratis. Dan memang ini pesan semesta ya. Saya tidak tahu kenapa ingin berbagi. Dan dari pengalaman dan dari sisi pesan semesta dari kartu tarot ya. Jadi saya berbagi pengalaman juga. Biasanya ini berbayar. Ini kasih kamu gratis ya. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmunya. Dan ke depan nih memang semesta mau sampaikan untuk lebih tenang. Karena kalau kamu tidak tenang, masalah akan muncul satu persatu. Ya, mungkin dari pasangan, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari pimpinan, keluarga, atau bahkan uang sendiri. Malas dekat-dekat kamu. Ya, tuh. Jadi fokuslah pada kebahagiaanmu. Jangan berfokus pada apa kata orang, apa yang harus saya buat supaya orang bahagia, tapi buatlah dirimu bahagia. Syukur kalau orang membuatmu bahagia. Kalau orang tidak membuatmu bahagia, kamu yang harus membuat dirimu bahagia dari dirimu sendiri. Ya, karena kunci kebahagiaan itu adalah kunci kebahagiaan di mana hidupmu akan bahagia. Di mana ya bahagia dulu hatimu. Ya. Ya, jadi ya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih tenang. Kalau tidak nanti kamu bisa cepat terpancing emosi, bisa membuat orang emosi dan akhirnya tambah banyak masalahmu. Ya, contoh. Kamu nih lagi pusing karena gak ada duit. Ya. Ujung-ujungnya apa? Kamu mau pergi ke kantor sudah telat. Pagi-pagi nih ya, sudah ribut dengan pasangan juga ya. Karena mungkin uang gak ada gitu ya. Ataupun mungkin ada masalah apa gitu, ribut dengan pasangan. Ujung-ujungnya mobil atau motor mogok. Toh kalau tidak mogok, bensinnya mungkin habis. Harus kamu lagi pergi ke pompa bensin. Padahal udah terlambat. Ini yang bikin pusing, stres nih. Jadi menarik kesialan-kesialan lainnya, penghambat-penghambat lainnya. Jadi hatimu harus tenang. Jangan terpancing emosi. Kalau kita yang marah, Kak Ica bagaimana? Tarik nafas, tenang, minum air putih. Ya. Biarin aja. Orang mau berkata apa, mau menyakitimu apa, biarin aja. Jangan sampai kamu terpancing untuk meladeni emosi mereka atau menyerap energi negatif mereka. Ya. Tuh. Tenang, the hermit. Ingat semua pasti akan ada jalan keluar. Kalau setiap masalah ya yang kamu hadapi itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan takut. Untuk bisa mendapatkan jalan keluar, semesta mau sampaikan untuk kamu lebih tenang. Untuk bisa mendengar suara semesta, yaitu ilham dari semesta ya. Kata hati, wah ini bisikan Tuhan nih. Ini jalan keluar yang harus saya lakukan ini. Ya. Jadi jangan panik. Kalau kamu panik, kamu stres, kamu sedih, itu akan menambah masalahmu. Dan paling utama uang gak akan datang di orang yang energinya negatif. Ada saja contoh, kamu sakit kepala. Ini sudah gak ada duit nih, tapi sakit. Otomatis kan keluar uang lagi untuk beli obat. Atau ke rumah sakit, atau ke dokter. Iya kan? Ataupun kamu pusing nih, ya. Karena cicilan, ujung-ujungnya ribut dengan pasangan, ribut dengan keluarga, anak pun rewel, tantrum, kamu tambah pusing, stres. Akhirnya ya sakit lagi, pusing lagi. Ya, nah ini terjadi. Kedepannya kalau kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Tuh, kamu mau menerima harus tenang. Rezekimu sudah ada, tapi kamu siap menerimanya tidak? Siap Kak Ica. Dengan cara tenang, kontrol hatimu untuk bisa menerima berkat Tuhan. Tetapi kalau tidak ya ditunda. Sampai kamu siap menerima. Hatimu lapang, hatimu berserah. Banyak bersyukur, itu kuncinya. Ya. Tuh, ke depan memang banyak hal yang akhirnya membuatmu tidak nyaman dari suasana hati. Dan itu akan memunculkan masalah baru. Atau masalah-masalah datang dalam hidupmu. Jadi kalau ada banyak masalah dalam hidupmu, kamu lihat hatimu. Kenapa ya hatiku menarik ini? Karena yang menarik adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kok saya terkoneksi dengan orang toksik ya? Lihat hatimu. Mungkin kamu pernah membenci orang sehingga kamu menarik orang-orang yang sama, yang akhirnya membuatmu stres. Contoh nih, ya. Kamu marah sama si A gitu. Hatimu marah. Jadi akhirnya apa? Anakmu tantrum, suamimu atau istrimu bikin pusing.
Kamu terkoneksi dengan orang-orang jahat, orang-orang toksik. Karena apa? Hatimu marah kepada si A. Dan akhirnya kamu menarik si B, si C, si D untuk membuatmu juga marah, emosi. Kenapa? Karena kamu yang meminta, kamu yang menginginkan. Dari apa? Hatimu. Semesta hanya kasih. Terus kebaikannya bagaimana? Tunda dulu kebaikan. Karena kondisinya semesta itu maha baik. Dia akan memberikan apa yang kamu mau. Yaitu hatimu minta apa? Oh, saya sakit hati Kak Ica. Oh, berarti dia mau minta sakit hati lebih banyak. Oke. Tuhan akhirnya memberikan dari si A, si B, si C, si D, si F untuk menambah sakit hatimu, menambah pusing pikiranmu, stres pikiranmu. Ya, jadi kelola hatimu nih ke depannya, ya. Karena kamu yang akan menarik dan tidak usah mendengar kata orang, ya. Orang tidak akan membuatmu kaya, orang tidak akan membuatmu bahagia. Ya, mungkin bahagia oke lah, tapi sementara. Yang paten itu adalah dari dalam diri. Kamu mau kaya, kerja keras, kerja cerdas. Di sini semesta mau sampaikan untukmu, kalau kamu hatinya baik, akan banyak datang kelimpahan, rezeki dan berkat. Kesehatan pun juga akan membaik. Jadi kelola pikiranmu dulu supaya hatimu bisa nyaman, tenang. Ya, tuh, di sini ada keseimbangan antara hati dan logika. Supaya kamu bisa mendapatkan berkat semesta, berkat Tuhan. Oh Kak Ica, saya happy, saya enjoy. Berarti semesta oke, memberikan sinyal bahwa dia mau kebahagiaan itu lagi. Oke, aku akan memberikan kebahagiaan. Ya, makanya kamu pernah rasa tidak? Kok kalau saya punya duit banyak, kok saya ingin di rumah aja ya? Kok nyaman, tenang, mau pergi juga kayak nggak ada nafsu makan, mau pergi-pergi keluar belanja-belanja tuh kayak nggak ada. Tapi coba kalau uangnya sudah nipis, ya, aduh pusing, stres, aduh mau pergi ke sini, aduh mau, bahkan diskon pun kamu beli padahal nggak butuh, karena saking panik. Karena uang itu kayak, ayo keluarkan aku nggak nyaman dia dengan kamu. Jadi banyak pengeluaran tak terduga. Ini contoh ya. Pernah nggak? Ataupun yang tadi, kamu ribut dengan pasanganmu, ujung-ujungnya waduh udah terlambat ke kantor. Ya, waduh ban kempes lagi. Aduh, ya, bensinnya habis. Akhirnya datang terlambat, dimarahi pimpinan. Ya, nah itu bertubi-tubi. Makanya saya bilang kelola hatimu. Oke, tenang. Nah ini semesta mau sampaikan untuk ke depan lebih tenang. Apalagi orang-orang julid. Orang-orang menyindir, orang-orang membuli, kamu cut dalam hidup. Kalau kamu masih di situ ya berarti kamu mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu. Ya, tuh. Jangan pernah galau-galau. Galau-galau itu akhirnya membuat dirimu penuh dengan kesialan. Ya. Jadi jauhkan kesialan-kesialan dari dirimu. Di mana dari pikiranmu dulu yang diperbaharui. Kamu mau berubah, ya. Jadi kalau kamu mau menarik kebahagiaan, ya bahagia dulu hatimu. Itu akan realitanya dengan sendirinya terwujud. Kamu mau hidupmu bahagia, mau hidupmu berubah, ya rubah dulu dirimu. Ada banyak orang yang tidak merasa salah, selalu merasa benar, ya berarti hidupmu begitu-begitu aja. Kamu udah tahu nih, kok saya miskin ya, berarti ada yang salah dalam diriku, tapi tidak berpikir begitu, hanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya. Jangan salahkan siapapun, lihat dirimu, kenapa sampai ada yang salah pada diriku nih, ya. Kok saya terkoneksi dengan orang-orang toksik, ada yang salah pada diriku, bukan si A ini jahat, si B ini jahat, saya sudah baik. Lihat dulu kenapa sampai kamu menariknya. Kok saya miskin? Ya berarti ada yang salah pada diriku. Jangan lihat, wah orang kaya itu munafik, orang kaya itu licik, orang kaya itu. Nggak usah ya. Ya berarti kamu mau terkoneksi dengan kelicikan, kemunafikan ya. Makanya hatimu dan pikiranmu tuh harus baik. Supaya kamu narik kebaikan dalam hidupmu. Ya, jadi semesta mau sampaikan untuk jangan sedih, jangan takut, jangan galau. Kamu takut berarti kamu mau menarik ketakutan lainnya. Kamu galau berarti kamu mau mencari, menginginkan kegalau lainnya. Sedih pun sama. Kamu memancing orang-orang yang membuatmu sakit hati supaya kamu bersedih. Supaya happy bagaimana ya? Happy dulu dirimu. Kamu contoh nih, kamu mau shopping aja. Tapi takut uangnya nggak ada, jangan takut. Ya. Kamu lihat-lihat yang penting bahagia, apalagi kalau kamu beli. Tapi nanti uangku habis kayak berarti kamu takut uangmu habis, nanti uangmu habis. Tapi kalau kamu beli, tiba-tiba nanti dapat rezeki lagi loh. Dan itu sudah terjadi pada diriku. Sebelum saya terbangkit secara spiritual, ini saya berbagi cerita ya. Saya paling irit, tapi uangnya habis juga. Kamu sama nggak?
Tetapi pada saat saya happy, saya beli ini, beli itu untuk diriku, uangnya ada loh. Dan malah berbalik, malah bertambah. Saya sudah dapat barangnya, saya dapat lagi uang kembali. Kembali uang yang saya belanjakan itu, dan bahkan ada tabungan. Kenapa? Karena kita menarik energi positif, menarik rezeki. Selama kita bahagia, kita menarik rezeki, menarik kelimpahan, menarik kebahagiaan. Ya. Dan di sini semesta mau sampaikan untukmu lebih tenang, lebih bahagia, lebih enjoy. Kalau macam contoh, kayak saya senang sendiri aja, ya nggak apa-apa kalau memang kamu senang. Dan memang kesendirian itu wajib untuk mendetoks energi-energi negatif. Ya, lihat orang spiritual mana mau kumpul-kumpul. Kenapa? Karena dia tahu energi orang itu menular. Syukur-syukur energi positif. Kalau energi negatif, ya kita terkoneksi lagi dengan energi negatif dia. Ya, makanya pilih-pilih tempatmu. Ya, jadi lihat-lihat dulu orang yang kamu pergaulanmu ya, teman-temanmu itu di mana. Kalau kamu dikoneksikan dari teman-temanmu ya, kamu terkoneksi dengan 5 orang penjudi contoh nih ya. Nanti kamu akan jadi orang ke-6 penjudi. Kamu berkumpul dengan teman-temanmu tukang parfum ya, 5 orang tukang parfum, atau kamu bergaul dengan tukang parfum. Kamu nggak jual parfum, tapi kamu kecipratan wangi dari parfum ya. Jadi kamu, wah aku wangi gitu, walaupun sedikit. Nah ini sama, kamu terkoneksi dengan orang mengeluh, orang bahasa kasarnya ya, mental miskin, mental pengemis. Kamu juga akan begitu, langsung loyo, langsung mager ya. Akhirnya miskin juga ya. Dari mental dulu akhirnya realitanya miskin. Dari mental miskin akhirnya realitanya miskin. Ya, ini contoh. Jadi jangan menyalahkan kenapa saya miskin. Lihat dulu kenapa hatimu, kenapa jiwamu. Nah ini. Jadi ke depan ini harus lebih banyak mengintrospeksi diri, ya. Tuh semesta mau sampaikan untuk hidupmu lebih bahagia itu harus banyak belajar nih tangga-tangga. Dengan apa? Kebahagiaan. Walaupun banyak halangan, hambatan, rintangan, ingat semua itu pasti ada jalan keluarnya. Selama kamu bahagia, kamu bisa menemukan jalan keluar. Dan kamu akan naik level. Jangan takut, ya. Nah ini semesta mau sampaikan untuk hidupmu, jangan takut. Jangan cemas ya. Walaupun memang banyak masalah, halangan, hambatan, rintangan, fokus pada solusi, bukan masalah, bukan menyalahkan, tetapi melihat dari sisi positif. Dan yang paling utama adalah kalau kamu mau berubah keluar dari kondisi toksik atau kemiskinan atau apapun, ya lihat dulu kenapa sampai itu terjadi. Oh, ternyata ada yang salah pada diriku. Karena apa yang terjadi pada dirimu saat ini itu mencerminkan isi hatimu. Kamu yang menariknya, semesta maha baik. Dia akan memberikan semua sesuai dengan apa yang kamu mau. Dari apa? Pancaran hatimu. Bukan doamu. Bukan ucapan ya. Pancaran hati ini artinya energi. Bukan ucapan berdoa yang versi kita ya, maaf ya. Tetapi ini memang mungkin maksudnya mungkin ada yang kurang gimana gitu. Tetapi ini memang saya kasih tahu yang nyata. Ucapanmu itu tidak akan, mungkin cuman berpengaruh sedikit karena dari otak langsung ke hati. Makanya orang bilang berucaplah yang positif-positif ya, supaya otakmu mengingat dan hatimu enjoy, happy. Akhirnya kamu menarik realita yang positif. Tetapi ucapanmu ya, jangan sampai kamu salah doa dan semesta tidak mendengar ucapan, dia lebih ke hati. Jadi kamu berkuar-kuar, ya Allah, ya Tuhanku, ini minta itu, minta gitu. Tapi hatimu tidak bahagia, enggak akan dikasih. Ya, jadi ucapanmu harus bagus, hatimu juga harus bagus. Ya. Banyak bersyukur. Karena kesyukuran itu kan energi bahagia. Kamu akan dilimpahkan lagi kebahagiaan bertubi-tubi dari semesta, ya. Jadi ini semesta mau sampaikan kepadamu, ke depan ini banyak masalah. Jadi jangan sampai masalah itu akhirnya menarik kesialan-kesialan lainnya. Ingat, masalah, kamu terjerumus dalam masalah, kegalauan, sakit hati, emosi itu sama saja menarik dari kesialan-kesialan lainnya. Jadi jauhkan kesialan itu dengan kondisi energi positif, memaafkan, menyayangi, mencintai diri sendiri, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta untuk hidupmu. Jadi jauhkan kesialan dalam hidupmu dari apa? Dari pikiranmu dan dari hatimu. Supaya apa? Realitamu juga penuh dengan keberuntungan. Ya, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.